Welcome to How to Play video of Leleyam. Saya James the creator of the game, dan saya akan memperlihatkan cara men-setup board game Leleyam beserta cara memainkannya pada video kali ini. Untuk mempermudah penjelasan, saya akan menggunakan Tabletopia sebagai media untuk penjelasan dari setup kali ini. Sekaligus untuk menerangkan ada beberapa perbedaan antara versi Tabletopia dan versi aslinya. Pertama-tama, letakkan mainboard pada meja kalian. Kemudian, letakkan toilet wheel dengan posisi seperti tertera di board. Ambil day tracker yang ada tulisan today-nya ya, dan letakkan pada angka 1 di week 1. Tidak lupa memasukkan reputation tracker pada posisi awal di reputation tracker yang ada di atas board. Kemudian, letakkan semua resource token yang ada di dekat board. Semua resource token tersebut yang dimaksud adalah Duitos, Poo, Clean Poo, Constipation Token, lalu semua Reputation Token, yaitu adalah min 2, plus 2, dan plus 3 Reputation Token. Kemudian ada juga semua lele token ya, ada Clean Lele, Lele, Clean Fat Lele, Lele, Gigantos Lele, Caviar, Clean Lele Egg, dan juga Lele Egg biasa. Tidak lupa dengan semua dice yang ada dalam packaging. Ambil semua fishing token yang ada dan letakkan dalam fishing bag. Ini versi 3D-nya ya. Dan letakkan bag tersebut di dalam mainboard. Ada tempat yang disediakan di sini. Letakkan juga fish cup, tempat menaruh semua hasil pancingan yang didapat di dalam game, di samping fishing location yang ada di mainboard. Kemudian, ambil semua quest card yang ada dan letakkan di tempat quest deck yang ada dalam mainboard. Ambil sejumlah quest card sesuai dengan jumlah player, tapi minimal 3 quest ya. Jadi kalau 1, 2, atau 3 orang, keluarkan 3 quest. Kalau 4 orang, keluarkan yang keempat. Jika 5 orang, maka keluarkan 5 quest. Lakukan hal yang sama untuk events dan letakkan di event deck. Untuk dua-duanya, di Tabletopia, hover dan klik R untuk men-shuffle deck tersebut. Letakkan target tracker sesuai dengan jumlah pemain dikali dengan 30. Jadi, kalau satu pemain solo berarti ya, di 30, 2 pemain di 60, 3 pemain di 90, 4 pemain di 120 dengan cara klik F ya di sini untuk ngeflip, ada plus 100, jadi 120, dan maksimal 5 pemain di 150. Jadi letakkan di tempat 50 pada sisi plus 100. Kemudian kita masuk ke dalam player setup. Setiap pemain mengambil satu kartu player 8. Kemudian setiap pemain mengambil satu farm board. Nah, untuk versi Tabletopia semua farm board gambarnya sama ya. Tetapi nanti di versi aslinya semua farm board memiliki ilustrasi yang unik. Kemudian setiap player memilih warna dan mereka akan mengambil 2 worker dan sebuah planning dice sesuai dengan warna yang mereka pilih. Setelah itu, ambil resource awal untuk setiap player yaitu adalah 2 lele, 10 duitos, 6 poo, dan 4 clean poo. Khusus untuk versi Tabletopia ini, agar lebih mudah untuk pengambilan duitos, poo, dan clean poo, ketiga token ini diubah menjadi counter. Jadi tidak ada ya versi satu-satuannya ya. Nah, duitos, poo, dan clean poo ini untuk setiap player akan stay di bawah farm board mereka. Untuk penaikan atau mengurangi, tinggal hover lalu scroll ya ke atas atau ke bawah. Kalau untuk fisiknya, ada tokennya masing-masing. Jika ada penambahan yang lumayan besar, misalnya duitos tambah 20 atau 30, bisa hover dan klik spasi. Nanti akan keluar interface yang lebih mudah untuk menambah. Misalnya nambah 20 ya langsung plus 10 atau kurang 20 minus. Juga untuk versi Tabletopia, ini diperuntukkan setup awal untuk 5 orang. Jika misalnya hanya 2 pemain, jadi misalnya kita hanya ambil player merah dan player biru saja ya. Jika seperti itu, maka untuk mempermudah permainan, ambil dan letakkan semua warna dan resource yang tidak terpakai oleh player lain di luar board. Jadi yang tersisa tinggal merah dan biru ya. And that's the setup. Jadi tujuan utama dari permainan Leleyam ini adalah, untuk setiap player, kita akan berusaha untuk mengembangbiakan, menelurkan, membeli, menjual, atau mengganti quest yang ada di dalam papan sehingga kita dapat memfulfill quest-quest yang diposting dari Lele Distributor Association agar reputation kita yang ini ya akan melebihi atau at least sama dengan reputation target yang ada di dalam board. Sekarang kita akan memasuki step 1 dari permainan. Pertama-tama, untuk setiap player bersamaan, roll planning dice mereka masing-masing. Kalau di Tabletopia, hover dan klik R ya untuk meroll dice tersebut. Kemudian letakkan di farm board masing-masing. Jadi kalau player biru, R, dan letakkan ya. Kemudian ambil satu kartu events dan letakkan di tempat yang tersedia. Kartu events yang dibuka akan menjelaskan ada efek tambahan pada salah satu lokasi yang ada di dalam board. Dalam kasus kali ini ada 2 lokasi yang mendapatkan bonus ya, yaitu adalah Couple Ponds dan Lexpedition. Kemudian langkah terakhir dari step 1 adalah worker assignment. Pada saat yang bersamaan, semua player akan meletakkan kedua worker mereka pada lokasi yang ada di dalam board. Rule-nya hanya worker dari seorang player tidak boleh berada di tempat yang sama, tetapi
worker dari berbeda player boleh diletakkan di tempat yang sama. Dikecualikan pada lokasi toilet, di mana di toilet kita dapat meletakkan kedua-dua worker kita di tempat tersebut. Dari 9 lokasi yang ada di board, ada 3 lokasi spesial, yaitu adalah lokasi Leleyam Establishment, yakni Leleyam Eatery, Lele Breeding Farm, dan Lele Couple Ponds. Lokasi tersebut ditandai dengan angka merah di samping location tersebut. Jika kedua-dua worker dari seorang player diletakkan di tempat Leleyam Establishment, maka resolution dari tempat tersebut harus dilakukan di nomor berurut. Tetapi jika worker tersebut diletakkan di tempat yang berbeda, misalnya di Eatery 1 dan di Town Hall, berarti resolusi order dari worker tersebut itu bebas. Berikut adalah contoh peletakan worker yang valid. Contoh pertama, player hijau. Nah, player hijau boleh meletakkan kedua worker di toilet. Ini satu-satunya tempat yang boleh diletakkan 2 worker. Kemudian kita contohkan player merah. Player merah meletakkan workernya di Town Hall dan di Lele Breeding Farm. Maka mereka dapat meresolve tempat tersebut dengan urutan bebas. Jadi boleh Town Hall duluan atau Lele Breeding Farm duluan. Sedangkan contoh berikutnya adalah player biru meletakkan workernya di Breeding Farm dan Couple Ponds. Karena dua-dua worker diletakkan di Leleyam Establishment, jadi dua-duanya ada nomornya ya, maka player biru harus meresolve worker dia dengan urutan Lele Breeding Farm duluan, nomor 2, kemudian baru Couple Ponds, nomor 3. Setelah semua farmer meletakkan worker mereka pada board, maka kita akan memasuki step 2. Step 2 adalah player turn, dan player boleh mulai siapa aja duluan sesuai dengan decision dari grup. Tetapi rule-nya adalah satu player harus mengeluarkan turn mereka terdahulu sebelum bisa move on ke player berikutnya. Di dalam player turn, player dapat melakukan resolve worker. Jadi dalam satu turn, player dapat melakukan 2 resolve worker ya, karena ada 2 worker. Kecuali ada event yang bisa bilang bahwa satu worker bisa melakukan resolution 2 kali pada turn yang sama. Nah, setiap lokasi memiliki efek yang berbeda. Sebelum kita melanjutkan ke dalam tahap berikutnya, ada baiknya untuk kita mengerti efek dari lokasi tersebut satu persatu. Saya akan membagi lokasi-lokasi ini ke dalam grup agar mempermudah penjelasan. Grup pertama adalah sesuatu yang berhubungan dengan duitos atau currency dalam game ini, yaitu adalah supplier dan market. Jika kamu ingin membeli sesuatu dan membayar duitos untuk mendapatkan resource, maka kamu akan pergi ke supplier. Terlihat di sini, untuk setiap barang yang dijual di supplier, ada costnya ya, berapa duitos, dan kamu akan mendapatkan semua barang yang ada di baris ini. Misalnya, 5 duitos akan mendapatkan 6 clean poo. Dalam satu kali resolution, jadi kalau ada satu worker yang ke supplier, dia bisa membeli up to 2 set ya. Jadi bisa beli 6 clean poo dan 6 poo, atau 2 set dari clean poo, jadi 12 clean poo, atau mau lele dan 3 poo plus 6 poo, campur nggak masalah. Yang penting maksimal 2 set. Pada market, kamu dapat menjual resource kamu menjadi duitos. Tetapi tidak semudah itu. Kamu harus meroll dulu dadunya. Kita hover ya, kemudian pencet R. Dan misalnya ini angka 4 ya, kelihatan di sini. Maka semua toko dengan angka yang sama atau kurang dari angka yang didapat, tokonya buka dan dapat menerima penjualanmu. Karena ini lagi tidak bagus ya, contohnya 4, berarti hanya toko nomor 3 dan toko nomor 4 yang buka. Artinya kamu hanya dapat menjual lele, pet lele, dan gigantos ke toko-toko ini. Jika kamu punya clean lele yang mau kamu jual, tidak bisa karena tokonya tutup. Nah, yang perlu diingat adalah dalam market, kamu dapat menjual barang yang sama, kamu juga dapat menjual barang yang berbeda. Jadi kamu boleh jual misalnya 2 fat lele, atau semua 3 fat lele, atau 1 lele dan 1 fat lele dan 1 gigantos, nggak masalah. Yang penting maksimal 3 barang yang dijual. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam grup yang kedua. Grup yang kedua adalah lokasi dengan tingkat faktor kehokian yang tinggi, yaitu adalah fishing dan expedition. Kita masuk pertama ke fishing ya. Nah, pada fishing, maka kamu akan mengambil 1 fishing token dari bag dan letakkan di fish cup, dan kamu akan mendapatkan apapun yang tertulis di sini. Jadi ini kebetulan dapatnya 2 poo biasa. Kalau 2 duitos ya tulisnya seperti ini. Saat kita memancing semua satu-satu ya. Jadi setiap kali kita keluarkan akan tersimpan di fish cup sampai keluar salah satu dari 3 ini, fat lele, clean fat lele, atau gigantos. Nah, keluar akhirnya. Kalau kita keluar seperti ini, maka semua fish token yang keluar di dalam fish cup akan dimasukkan kembali ke dalam fishing bag. Kemudian kita masuk ke expedition. Di expedition kita boleh membawa ikan lele yang kita punya ke dalam ekspedisi dan akan mendapatkan secara random ya hal yang ada di sini. Tergantung dengan kolom kita membawa lele biasa atau clean lele. Perlu diingat bahwa tidak boleh memix antara lele biasa dan clean lele dalam satu ekspedisi. Jadi misalnya kita membawa 3 lele, ini valid. Kalau kita mencampur seperti tidak valid ya. Kalau kita mau bawa clean lele, kita boleh bawa clean lele saja, jadi bisa 2 clean lele seperti ini baru valid. Nah, sesuai dengan jumlah lele yang kita bawa, jadi misal kalau ini dapatnya 4 ya, kita akan meroll dadu dengan 12 sisi. Jadi kalau kita bawa 4 berarti kita rollnya 4 dadu.
Lalu kita assign untuk setiap lele. Jadi misalnya ini ya, lele pertama dapat 9, dapat 5 duitos. Kita bawa 5 duitos, lalu bawa lelenya pulang. 10. Wah, ini hoki ya. 10 jadi gigantos. Kita ambil gigantos. Seperti itu untuk semua lele. Nah, ini kebetulan dapat 4 ya. Jika 4, ada tanda pass away. Artinya, di saat roll dadunya 1, 4, 8, dan 12, maka lele yang kamu kirimkan untuk Lexpedition tidak kembali. Jadi kebetulan ini 4 dan 1 ya. Ini dua-duanya pass away, dia tidak kembali lagi. Tetapi kita dapat rewardnya yaitu dapat 1 telur dan dapat 3 pu. Tempat berikutnya adalah toilet. Jika kamu menaruh worker kamu di toilet, maka kamu akan meroll sebuah dadu, dan sesuai dengan kuadran tempat dadu itu landing, maka dia akan mendapatkan resource yang tertera. Jadi misalnya 2 ini ada di bagian hijau tua ini ya. Jadi dapatnya 4 pu dan 2 clean pu. Jika dapat 1, dapatnya 4 clean pu dan 3 pu. Jika dapat 6, 5, atau 4, dapatnya 1 clean pu dan 2 pu. Toilet adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa menggunakan constipation token. Jika menggunakan constipation token, kita dapat merubah hasil dari dadu tersebut. Misalnya 2 berubah menjadi 3 atau menjadi 1, jadi bisa plus 1 kurang 1 ya, atau dibiarkan. On top of that, kita bisa mendapatkan ekstra 3 pu. Jadi misalnya saya pakai sekarang, 2-nya saya bisa ubah jadi 1 karena 1 lebih bagus ya. Jadi saya bisa set ke 1, kemudian dapat 4 clean pu, 3 pu, dan ekstra 3 pu lagi dari constipation token tersebut. Ingat bahwa 1 tidak bisa berubah menjadi 6 atau 6 tidak bisa berubah jadi 1 dengan constipation token. Dua tempat yang mungkin paling sering kamu kunjungi adalah lele breeding farm dan lele couple ponds. Ini adalah the heart of the game. Kenapa? Karena dua tempat ini dapat mengembangkan lelemu ataupun membuat lele kamu bertelur. Jadi di dalam lele breeding farm, pertama lele breeding farm ya. Di sini kamu dapat membawa kombinasi dari semua resource yang tertera di sini. Mau ada lele, clean lele, ada egg, clean egg, fat lele, clean fat lele, campur-campur nggak masalah. Jadi misalnya saya bawanya tuh fat lele, clean lele, dan lele. Bahkan mau sama pun juga boleh. Jadi mau misalnya fat lele semua juga boleh. Nah, sebelum roll dadu, kamu akan membayarkan kepada lele breeding farm pu atau clean pu sejumlah dengan resource yang kamu bawa. Ini tidak ada hubungannya dengan jenis resource yang dibawa ya. Maupun saya bawa clean fat lele pun saya dapat membayarnya dengan pu atau clean pu, tidak masalah. Nah, setelah kamu membayar resource, kamu meroll dadu. Contohnya saya mendapatkan angka 4, 5, dan 6. Setelah meroll dadu, kita dapat dengan bebas mendistribusikan hasil dari roll tersebut. Jadi contohnya ya, kita bisa taruh 4-nya di sini di telur. Nah, tetapi kalau dilihat di hatching, nomor 4 itu spesifik clean lele egg menjadi clean lele. Jadi dia tidak terjadi apa-apa. Lebih baik kita menaruh angka 5 di sini. Kemudian kita bisa menaruh angka 4 misalnya di bagian clean lele. Kalau lihat nomor 4 itu adalah dia bisa membesar ya, karena warna abu-abu, jadi yang mana aja. Nomor 6 kita bisa lihat di bagian growing ya, karena lele tengah. 6 itu ada di 2 tempat. 6 itu bisa membuat jadi fat lele, atau 6 itu bisa cleaning. Jadi lelenya bisa menjadi clean lele, atau lelenya bisa menjadi fat lele. Ini kita yang pilih. Kemudian kalau kamu notice di sini ada 2 kotak karena ada tempat yang bisa memperbolehkan kita menaruh 2 dadu sekaligus. Contohnya di bagian sini ini egg ya. 5 dan 6 atau 6 dan 6 bisa merubah langsung lele egg ini menjadi clean lele. Jadi kita menaruh seperti ini. 5 dan 6 langsung lele egg-nya berubah menjadi clean lele. Nah, apa yang terjadi dengan resource yang tidak dikasih angka? Nggak masalah. Ini akan balik aja ke farm kita. Bisa juga kita dengan sengaja tidak menaruh dadu sama sekali. It's perfectly fine. Kalau kita tidak menaruh apapun sama sekali, maka kita bisa memilih untuk mendapatkan constipation token. Tempat berikutnya adalah lele couple ponds. Kita dapat membawa 2 lele dengan kondisi bahwa lele tidak boleh berbeda warna ya. Jadi kita boleh seperti ini. Boleh yang biasa dengan yang fat, boleh yang fat dengan fat, tapi tidak boleh campur warna seperti ini ya. Jika kita membawa dua-duanya yang fat, akan ada bonus tambahan, terlihat ya di sini, bahwa telur yang didapat semuanya akan bertambah 1 dari angka 2 sampai 6. Nah, kita contohkan ya. Jadi misalnya kita roll 5 dan 3, kita lihat 5 itu mendapat 2 telur, tetapi karena dia dua-duanya fat ya, jadi dapat bonus 1 jadi 3 telur. Nah, kita taruh dulu di egg care. Kemudian 3 dapat 1 telur, tetapi karena fat jadi 2 telur. Sini. Kalau Anda lihat di sini ada lambang egg care ya. Jadi telur yang didapat tidak langsung kita bawa pulang ke farm. Kita taruh dulu di egg care. Nah, contoh berikutnya adalah jika kita mendapatkan angka 6. Kita dapat melihat di sini angka 6 ada gambar simbol dadu yang reroll lagi. Artinya, ikan kita beranak lebih banyak lagi. Jadi setelah kita mendapatkan bonus 3 telur tersebut untuk ini atau 2 ya, kalau nggak dua-duanya fat, kita akan mereroll dadu tersebut. Ini harus ya, bukan optional. Nah, berikutnya 6 lagi nih. Ini kebetulan banget ya. Berarti kita taruh lagi 3 lagi ke sini dan kita reroll lagi. Ini tidak ada limitnya. Jadi selama kita meroll dapat 6, maka akan kita reroll tersebut dan telur yang didapat akan lebih banyak sampai berakhir. Nah, kebetulan ini angka 4 ya. Nah, di saat angka 4 kita dapat bonusnya. Ini 2 tambah 1 ya. Berarti tambah 3 lagi. Nah, tetapi ada simbol pass away di samping angka 4.
Artinya salah satu dari ikan kita pass away, dan kita bisa pilih kalau kita bawa dua, misalnya satunya yang seperti ini, satunya yang normal, kita bisa set, oh dia aja yang pass away. Setelah kita sudah tidak mendapatkan angka 6 lagi, kita dapat melihat telur yang kita dapatkan dan dapat memutuskan untuk membawa pulang atau menjual telur tersebut. Kita kelihatannya di sini, untuk setiap normal egg yang didapat, kita dapat membayar 1 pu untuk bawa pulang ke farm, atau kita boleh jual dan mendapatkan 1 duitos untuk setiap telur yang dijual. Contohnya ini ada 12, misalnya saya mau bawa pulang 10, berarti saya harus bayar 10 pu, lalu kemudian saya bawa pulang 10 dan duanya lagi dijual ya. Jadi kita ininya balik dan ininya akan dibawa pulang. Oh iya, saya lupa point out, jika kalian membawa pulang 7 clean lele egg atau lebih, kalian dapat membawa pulang serta 1 lele kaviar. Ini dinamakan kaviar bonus dan satu-satunya cara mendapatkan kaviar. Kemudian karena dijual 2, nambah 2, seperti itu. 2 lokasi terakhir adalah grup yang jarang, tetapi kadang-kadang juga penting. Satu adalah town hall ya. Di town hall, jika kita menaruh worker kita di sana, kita dapat memilih untuk mengambil 1, 2, atau 3 quest baru. Terlihat ya, jika 1 quest free, 2 quest bayar 2, 3 quest bayar 3 duitos. Setelah mengambil questnya, kita dapat dengan bebas menentukan yang mana yang kita mau tukar dengan yang ada di atas. Kita mau nggak tukar semua juga nggak masalah. Tapi contohnya misalnya saya mau, oh yang ini boleh deh, ini dibuang karena susah, kita ganti yang ini. Sisanya kayaknya mau dibiarkan. Berarti sisa kartunya akan di-discard. Untuk lele ayam eatery, kita dapat memilih 1 dish yang akan kita serve ke local market. Jadi, kita akan memilih dari 6 yang ada ini. Misalnya kita memilih 3 lele biasa, lalu kita akan mensubmit 3 lele tersebut, dan kita akan mendapatkan 6 pu, 5 duitos, dan 2 reputasi. Jadi, ini adalah satu-satunya cara lain untuk mendapatkan reputasi di luar untuk mengelarkan quest yang ada di dalam board. Tetapi seperti yang kita lihat, jumlah reputasi yang didapat dengan lele ayam eatery sedikit, karena selain mendapatkan reputasi, kita juga mendapatkan resource yang lain. Nah, lumayan banyak ya ternyata lokasinya, tapi jangan khawatir, makin sering main, maka kamu akan lebih ingat apa aja yang lokasinya bisa memberikan buat kamu. Sekarang kita kembali ke tahap resolve worker. Nah, kita contohkan player biru yang duluan ya, karena dua-dua worker dari player biru diletakkan di lele ayam establishment location, jadi pertama-tama harus yang lele breeding farm dulu ya, karena dia nomor 2. Anggaplah dia harus di-resolve-nya, di-resolve. Kemudian berikutnya setelah resolve itu, dia akan masuk ke resolution yang lele couple ponds. Tapi kalau kita ingat event yang tadi, hari ini ada event di Lexpedition dan Couple Ponds. Karena ada event, maka kita dapat mengklaim event bonus, gambar ini ya, sebanyak 2 duitos. Jadi sebelum kita meresolve tempat ini, kita mengambil 2 duitos dulu sebagai event bonus. Kemudian kita lihat efeknya di event hari ini. Jika ada lele yang pass away during Lexpedition atau lele Couple Ponds, dapat 3 duitos hari ini. Kalau nanti di sini ada roll 4, selain lelenya mendapatkan 2 telur, kita juga dapat ekstra 3 duitos. Kemudian saat meresolve lokasi, jika tempat tersebut menggunakan dice, maka kita dapat menggunakan planning dice dengan cara berikut. Misalnya di Couple Ponds kita mendapatkan angka 4, lelenya pass away, dan kita nggak mau. Di Farmer's Board kita ada angka 3 di planning dice. Berarti kita bisa keluarkan angka tersebut, dadunya, bayar 2 duitos ya sesuai dengan biayanya, dan kita boleh mengubah hasil dadu apa saja menjadi angka tersebut. Jadi tempatnya kita ubah menjadi 3 agar ikan kita tidak pass away. Menggunakan planning dice juga tidak terbatas pada dadu sisi 6. Jadi misalnya worker kita pergi ke market dan kita meroll 3. Waduh, cuman kejualnya yang 1 doang ya lele biasa. Kita mau angka lebih tinggi, kita mau jual telur itu di angka 5 minimal. Nah, sedangkan planning dice hari itu dapat 6. Kita bisa gunakan, kita keluarkan angka 6-nya, bayar 2, dan kita ubah hasil dadu market menjadi angka 6. Jadi di market kita jadi bisa jual lebih banyak. Anytime between our turn, kalau misal kita merasa, aduh kita nggak mau pakai dadunya nih, misalnya jelek, atau misalnya nggak kepake atau butuh duit, kita dapat melakukan cash in. Cash in adalah kita mengeluarkan dadu tersebut dari player board tanpa menggunakan si dadu tersebut, tetapi kita sebagai gantinya bisa mendapatkan 1 pu atau 1 duitos. Pilihan ya, mau 1 duitos atau 1 pu, bukan dua-duanya. Kemudian saat meresolve lokasi, sebelum kita melakukan sesuatu seperti roll dadu, kita dapat memutuskan untuk worker tersebut unwilling to resolve, yaitu pulang. Nah, jika pulang, maka kita dapat mendapatkan constipation token yang dapat kita pakai langsung ya. Jadi kalau misalnya kita ada 1 di Couple Ponds, 1 lagi worker kita ada di toilet. Jadi kita bisa di Couple Ponds, kita unwilling to resolve, kita langsung pulang, dapat constipation token, lalu constipation tokennya bisa langsung kita pakai di toilet. Untuk constipation token, khusus untuk breeding farm dan market di tempat yang kotak dadunya warna hijau ya, itu kita bisa, walaupun ini kita sudah roll dadunya, sudah bayar juga di sini, kita bisa memutuskan untuk tidak memakai sama sekali. Jadi dadu kita bahkan nggak assign seperti ini, kita nggak pakai 1 pun, dan kita anggap workernya unwilling to resolve, pulang dan mendapat constipation token. Di tempat lain seperti lele Couple Ponds, Expedition, ataupun toilet, jika kita sudah meroll dadu, maka kita tidak bisa memutuskan untuk tidak jadi. Setelah menyelesaikan turn
giliran mereka, contohnya player merah sudah kembali dua-duanya ya. Sebelum berpindah ke player lain, maka player tersebut dapat memilih untuk mengelarkan quest jika mereka mau. Tidak bisa mereka mengelarkan quest sebelum meresolve kedua-dua worker yang mereka bawa. Jika mereka mau mengambil quest, misal contoh not so little lele ya. Jadi mereka submit semua, mereka akan kembalikan 5 lele ke dalam supply, kemudian mereka akan mengambil kartu tersebut dan akan menambah reputation sesuai dengan reward yang tertera di dalam kartu. Ini misalnya 8, berarti kita tambahkan 8. Kemudian kita akan merefill quest baru ke dalam board. Aksi fulfilling quest ini dapat dilakukan berkali-kali. Jika setelah dia mengambil quest not so little lele, dia mau mengeluarkan quest berikutnya, bahkan quest yang baru refill, itu pun boleh, tidak ada limit selama mereka memiliki resource untuk mengeluarkan quest tersebut. Setelah ini, giliran akan berpindah ke player berikutnya, hingga semua player telah menggerakkan turn-nya. Jika semua player sudah selesai menjalankan turn-nya, maka kita akan masuk ke dalam step 3. Step 3 adalah untuk maintenance banyak ya, yang daily. Jadi pertama adalah kita memberi makan lele kita. Jadi kita memiliki misalnya 2 lele, kita kasih makan 2 pu. Di sini ada diagram untuk makanan dari lele-lele tersebut. Untuk lele biasa, fat lele dan gigantos memakan pu biasa atau pu yang clean. Jadi terserah ya di sini. Untuk clean lele atau clean fat lele, dua-duanya memakan clean pu. Sedangkan jika clean lele atau clean fat lele memakan pu biasa, maka mereka akan berubah menjadi yang versi kotornya. Jadi clean lele akan berubah menjadi lele, clean fat lele akan berubah menjadi fat lele. Kadang-kadang itu akan berguna jika memenuhi kebutuhan quest di hari berikutnya. Jika lele tidak diberi makan, either karena tidak punya pu atau tidak mau memberi makan, maka lele akan pass away. Jika lele pass away karena tidak diberi makan, kita dapat melihat di sini yang di kanan bawah, lele biasa akan menghasilkan 3 pu, fat lele yang pass away menghasilkan 5 pu, dan gigantos lele yang tidak dikasih makan akan menghasilkan 10 pu. Setelah memberi makan dan meresolve semua lele yang pass away, kita akan meroll toilet roll. Jadi kita roll 60 derajat ya kalau di tabletop ya. Kalau misalnya di real tinggal putar saja. Lalu kita akan memajukan day tracker ke nomor berikutnya. Karena ini masih day 2, maka kita sudah selesai dan akan kembali ke step 1 tadi. Tetapi jika ini adalah day pertama dari setiap week baru, yaitu day 6 dan day 11 ya, 6 dan 11 ya, maka kita akan masuk ke dalam step 4. Step keempat adalah weekly maintenance dan quest change. Jadi pertama weekly maintenance. Pertama kita akan mentotalkan semua pu yang kita miliki. Contoh ini ada 4 pu dan 4 clean pu. Di total menjadi 8 ya. Berarti aman. Untuk setiap kelipatan 10 pu yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan min 2 reputasi. Contohnya, jika seperti ini kita memiliki 4 pu dan 8 clean pu, di total menjadi 12, maka kita akan mendapatkan min 2 reputasi. Setelah itu, semua pu yang ada rotten dan dibuang. Jadi semua kembali ke 0 ya. Dan untuk setiap ikan yang kita miliki, kita mendapatkan fresh pu stock. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian kanan atas ya. Jadi ini untuk setiap 10 pu kita min 2 reputasi, dan untuk setiap lele yang kita punya dapat 2 pu, setiap fat lele yang kita punya dapat 3 pu, clean lele 2 pu, clean fat lele 3 pu, dan gigantos 4 clean pu. Nah, jadi kalau kita sekarang cuma punya 1 lele, berarti di awal minggu kedua kita mendapatkan 2 pu. Setelah itu di awal week kita akan mendiscard semua kartu quest yang ada di dalam board, dan kita akan mendraw sejumlah kartu quest itu kembali dari quest deck. Jadi kita ingat bahwa jika sudah dekat-dekat akhir week, kita harus cepat-cepat mengeluarkan quest yang ada, karena jika tidak akan terbuang di saat masuk ke dalam week berikutnya. Seperti itulah cara permainan Leleyam, dan any point within the game, jika reputationnya sudah mencapai atau melebihi target reputation yang dibutuhkan, maka kalian semua telah memenangkan permainan. Jika kalian masih merasa berani dan masih jauh misalnya, kalian dapat masuk ke dalam master mode. Di dalam master mode, jumlah reputation yang dibutuhkan lebih banyak, yaitu 35 reputation per player. Ini kan 60 reputation untuk 2 player, jadi 35 kali 2, 70. Bisakah kalian memenangkan permainan master? Beritahu kami lewat feedback form ya. Feedback formnya ada di dalam leleyam.com. Di sini ada bagian feedback, atau langsung masuk ke leleyam.com/feedback. Jika kalian masuk ke dalam website utama kita di leleyam.com, kalian dapat melihat full gameplaynya di sini. Kemudian dapat melihat komponen-komponen yang akan include dalam game. Ini masih work in progress, jadi final produknya mungkin akan ada berbeda ya dari yang kalian dapatkan atau yang terlihat di dalam web. Sampai sini dulu video kita kali ini. We hope that you enjoy Leleyam as much as we do. See you next time.